Halo Sobat Kreator, ketemu lagi dengan saya Radit. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang marketplace tentang creative works. Ngomongin soal graphic designer, nggak cuma nge-freelance aja, nggak cuma nge-project aja, tapi ada juga marketplace-nya. Selain juga kita mencari penghasilan di freelance, kita juga bisa mengumpulkan aset kita di marketplace ini. Nah, ngomongin soal marketplace juga banyak. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Nah, khusus marketplace kita yang kali ini itu udah lumayan terkenal lah ya. Terkenal banget kalau bisa dibilang. Ya, apa itu? Ya, namanya adalah Graphic River. Graphic River ini adalah salah satu platform yang dimiliki oleh Envato. Jadi Envato itu adalah sebuah bapak perusahaan, ya kan, bapak bisa dibilang gimana ya, dia itu dia itu adalah sebuah perusahaan tentang marketplace gitu kan. Kalau misalkan teman-teman yang tahu ya katakanlah kayak Shopee gitulah ya kan. Jadi dia satu platform di mana dia produknya, kategori produk itu banyak gitu, dari mulai website, dari mulai coding, dari mulai video, dari mulai audio, sampai ke yang foto. Nah, untuk kali ini kita khusus dan spesifik membahas soal Graphic River-nya. Oke, mau tahu langsung aja kita lihat videonya. Nah, di sini adalah beberapa kategori subkategori yang ada di Graphic River ini. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, hal yang menarik di sini adalah biasanya di Graphic River itu ada free items. Free items itu akan diberikan setiap 1 bulan sekali dari item-item yang didaftarkan oleh autornya dan terpilih. Jadi nggak asal, biarpun ibaratnya dia file gratis, aset gratis, namun dari segi kualitas itu juga pasti diperhitungkan oleh si Envato ini gitu. Jadi biarpun dia gratis, cuman kualitasnya pasti juga terjamin di situ, seperti itu. Nah, kira-kira gimana sih caranya kita upload ya kan, setelah teman-teman ngedaftar gitu kan, ngelogin gitu, lalu punya akun di sini, terus mau apa lagi nih gitu supaya bisa upload. Nah, pertama-tama teman-teman bisa melihat di akunnya ini ya. Jika udah login gitu, sudah masuk, di sini ada tampilan upload, kan? Di sini teman-teman bisa klik langsung di sini, lalu upload. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kategorinya, dari mulai grafik, print sampai yang game asset. Nah, karena kita sekarang membahas soal logo templates, kan? Kita ambil yang kategori logo templates. Nah, untuk yang kategori ini adalah sesuai dengan produk atau keahlian teman-teman ya. Jadi nggak memacu hanya sekedar logo templates. Misalkan teman-teman pengen bikin print templates, misalkan kayak business card dan brosur dan flyer dan lain-lain, itu bisa masuk ke sini sih. Kalau misalkan teman-teman punya presentation template seperti PowerPoint dan Keynote, bisa masuk ke sini. Terserah. Jadi teman-teman bebas menentukan kira-kira teman-teman ingin membuat aset atau produk yang seperti apa. Gitu. Oke, kita masuk ke logo templates. Lalu kita next. Nah, di sini kita akan dihadapkan oleh font yang harus kita isi satu persatu. Dari mulai name and description, dari nama, maksudnya name adalah nama dari produk yang akan kita jual, kan? Lalu ada description-nya, di sini ada HTML atau HTML gampangnya, itu agak sedikit bahasa coding kali ya. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya. Saya nanti kasih beberapa tips di sini sih, nanti biar teman-teman juga lebih mudah, dan description-nya ini biar lebih cantik begitu. Lalu ada files, di sini ada files tuh ada bermacam-macam, ada image preview, thumbnail, main file, lalu juga ada preview image set, dan di sini ada kategori. Ini nanti kita bahas, tapi sebelum itu kita juga harus menyiapkan produknya, betul kan? Nah, sebelum kita
lebih lanjut ke sini, kita akan kembali ke software desain kita dulu. Nah, di sini saya sengaja sudah membuat beberapa satu contoh ya. Satu contoh logo yang rencananya ini akan saya upload di Graphic gitu. Kebiasaan saya adalah, ini saya pribadi loh ya, bukan wajib gitu, enggak, ini pribadi. Jadi kebiasaan saya adalah saya selalu membagi logo itu menjadi 4. Satu itu tampilan pertama, ya kan, seperti ini. Jadi tampilan basicnya seperti ini. Lalu ada seconds-nya. Jadi yang pertama tulisannya di bawah, yang kedua tulisan di samping. Lalu yang kedua adalah saya membuat itu ada hitam putih. Jadi selain warna, saya juga membuatnya yang hitam putih. Kenapa? Karena biasanya di logo itu, contoh misalkan kita buat stiker yang warnanya cuma putih doang atau hitam doang, itu logo itu masih applicable dipakai untuk warna hitam atau satu warna aja gitu. Jadi saya buat seperti ini. Nah, setelah kita buat seperti ini, ya kan, beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah pertama ini. Di sini ini bisa dibaca di forum atau di di tutorialnya Envato ya, Graphic River maksudnya. Nah, di sini kita teman-teman harus perhatikan pertama di sini. Jangan ada shape yang open path. Nah, apa itu open path? Sekarang kita bahas. Di sini kita ambil Windows ya, kita masuk ke Windows, lalu di sini masuk ke dokumen info. Nah, di sini kita masukkan objek. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini ada keterangannya kan, path 8, maksudnya adalah bentuk ada 8 bentuk di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan ya, ada 8. Nah, di sini opennya kosong, 8-nya close, jadi 8 shape yang ada di sini tuh tertutup semua, dan ada 56 points. Nah, maksudnya nih yang titik-titik ini, yang seperti video kita sebelumnya yang misalnya sebut kita anchor. Nah, di sini ada 56 poin. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang ini teman-teman, open harus 0 atau kosong, nggak boleh ada yang open path. Open path contohnya kayak gimana sih? Misalnya kayak gini, teman-teman habis buat bentuk ya kan, atau teman-teman habis desain, lalu ada yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau secara warna, secara bentuk mungkin udah tertutup ya kan, udah ketutup nih, udah full gitu, udah bentuknya begini. Tapi kalau misalkan kita klik, nah lalu kita lihat di sini dokumen informationnya, ternyata path-nya ada satu dan satu juga yang terbuka. Tuh, maksudnya apa yang terbuka? Yang terbuka yang ini teman-teman. Nah, yang ini anchor point yang ini dengan anchor point yang ini tidak menyatu. Inilah yang disebut open path. Nah, seperti ini jadinya. Kalau kita buat garis, nah caranya adalah supaya dia di close. Pertama, kalau dia single shape, ya kan seperti ini single shape, teman-teman bisa langsung masuk ke Pathfinder, lalu ambil yang ini. Nah, dia otomatis akan selalu langsung menutup. Nah, seperti ini kan kosong kan. Tapi kalau dia misalkan dua bentuk seperti ini, nah seperti ini, lalu kita blok semua, katakanlah ini warnanya beda ya, ini gampang gitu. Nah kan gini, nah open path-nya kan dua nih, open path-nya kan dua. Kita kalau misalkan ambil yang ini, jadi satu dong. Loh, dia jadi gabung, nggak bisa. Jadi otomatis kalau misalkan kita punya shape dalam posisi yang sama, jadi bertumbukan seperti ini, kita nggak bisa langsung ke sini. Kita harus cari dulu mana yang terbuka gitu kan. Nah, setelah kita menemukan hal yang terbuka, misalkan seperti ini, oh ternyata ini yang terbuka gitu kan. Kalau misalkan posisi seperti ini, kita masih bisa selection yang ini atau yang ini. Tapi kalau posisinya kayak gini, gimana? Kan kita kesusahan gitu jadinya kan. Mau caranya adalah ya mau kita harus mencari dulu bentuk yang open, jadi sudah ketemu open, baru kita sambungkan secara manual seperti ini. Oke, nih pen tools begitu. Setelah itu ya kosong, selesai, ya kosong. Kalau ternyata misalkan logo yang kita buat
terlanjur ada open path-nya gitu ya. Lalu kita upload, kita nggak sadar ternyata ada open path-nya, lalu kita upload. Nah, ada dua kejadian. Pertama, jika reviewernya tertarik dengan logo yang teman-teman buat, maka dia akan masuk ke hidden item. Nanti kita bahas di situ. Namun, kalau ternyata si reviewer tidak tertarik dengan produk yang teman-teman berikan, maka otomatis dia akan di hard reject. Seperti itu. Kalau dia tertarik, namun ada kekurangannya, contoh misalkan kayak ada open path atau mungkin fontnya bermasalah, seperti itu, mungkin ada beberapa informasi yang tidak lengkap, maka dia masuk dalam soft reject. Namun kalau benar-benar udah nggak tertarik, dia akan masuk ke hard reject, seperti itu. Jadi perlu dipahami ya teman-teman. Nah, lalu berikutnya soal font. Nah, di sini font kita bebas mau menggunakan font apapun. Intinya cuma satu, kita dilarang untuk menjual font tersebut. Misalnya, saya di sini pakai font Roboto, ya kan? Nah, Roboto ini setahu saya bisa di-download di salah satu webs yang ada di internet. Contoh misalkan kan Dafont. Nah, di situ tertulis misalkan personal use only gitu misalkan. Nah, ternyata teman-teman pakai font tersebut. Lalu font ini kan ada mentahnya dimasukin ke file yang include dengan logo ini. Ya itu tidak boleh teman-teman, karena intinya font ini adalah milik orang lain yang tidak boleh kita perjualbelikan. Seperti itu. Jadi misalkan kita mau menggunakan, nggak apa-apa digunakan aja. Nanti kita sertakan di font description seperti itu. Nah, setelah kita buat di sini, saya menggunakan font Roboto kan. Saya bukan Roboto. Di sini teman-teman perlu dicermati ya, satu lagi. Kalau teman-teman di sini belum nemu ada namanya karakter, di sini masuk di Windows, lalu masuk ke type, lalu karakter. Jika centang maka ada keluar seperti ini. Nah, di sini di sini harus kita berubah menjadi 0. Nah, 0. Fungsinya apa? Fungsinya adalah apabila nanti teman-teman membuat main files, maka main files yang dikirimkan ke Graphic River itu haruslah IPS 10 atau AI 10. Misalkan teman-teman menggunakannya adalah CS6 atau mungkin Adobe Illustrator CC 2018, 2019 atau bahkan 2020 sekalipun, tetap dia yang diupload adalah file Adobe Illustrator atau IPS 10 atau Adobe Illustrator 10. Kenapa? Karena mungkin dari regulasi Graphic River-nya ya, supaya siapa tahu di luar sana ada masih graphic designer yang masih menggunakan software lama seperti itu. Jadi untuk menjaga hari itu supaya semua bisa menggunakan, makanya kita diwajibkan untuk meng-save as-nya IPS 10 atau AI 10 agar semua software dapat dibuka. Nah, kalau kita sudah seperti itu, jika ini tidak kita zerokan atau tidak kita nolkan, apabila kita save as menjadi AI 10 atau IPS 10, maka nanti saat dia dibuka di software Adobe Illustrator yang lebih tinggi, dia akan pecah. Maksudnya pecah itu adalah pisah. Pisah itu dia jadi sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan ini teman-teman WATER ini kan jadi satu, ya kan? Kalau misalkan kita terjadi seperti itu, maka dia ada W sendiri, A sendiri, T sendiri, E sendiri, dan R sendiri seperti itu. Jadi nggak jadi satu seperti ini. Makanya sebelum itu terjadi, saran saya lebih baik ini diganti 0. Awalnya auto diganti 0 seperti itu. Semuanya. Setelah ini sudah beres semua, ya kan? Kalau kita buat lagi untuk main filenya. Nah, pertama kita ambil dulu yang originalnya, ya kan? Lalu kita taruh di sini. Saya sesuaikan sesuai dengan kotak-kotaknya ini. Maksudnya apa? Supaya gampang nanti. Setelah itu kita save as seperti ini.
kita tulis namanya. Jadi misalkan di sini adalah water splash logo plan, ya kan? Lalu ini formatnya AI, kita save. Lalu ada perintah lagi. Nah, di sini maksud saya, di sini nanti kita rubah menjadi Illustrator 10. Di sini ada tanda seru seperti ini. Ini nggak perlu kita rubah apa-apa, lalu kita oke. Seperti itu. Nah, berikutnya kita Shift S lagi. Shift S lagi, kita buat yang versi IPS-nya. Ini juga kita rubah versinya adalah IPS 10. Tujuannya apa? Yaitu tadi, itu sudah jadi peraturan sebetulnya dari graphic rivernya. Apabila teman-teman merasa, aduh kok saya lupa ya, kayaknya tadi itu udah IPS tapi kok kayak belum gitu, misalkan udah terlanjur di-upload, nggak masalah, biarin aja. Apabila reviewer ini tertarik dengan produk kita, maka dia akan masuk ke soft reject. Nah, soft reject nanti di situ si reviewer akan memberikan informasi tentang apa-apa saja yang sekiranya belum tepat di situ. Setelah kita rubah, lalu kita oke. Seperti ini. Nah, setelah main file jadi, kita bisa beralih ke image preview. Nah, di sini ada image preview. Sebelumnya saya sudah buat untuk template-nya, jadi nggak mulai dari nol. Jika kalau mulai dari nol, waduh, bisa panjang banget video ini. Nah, sebelum teman-teman membuat image preview, alangkah baiknya teman-teman membuat template-nya dahulu seperti ini. Bebas, bentuknya custom, mau yang seperti apa terserah teman-teman, yang menurut teman-teman sesuai. Nah, untuk ukurannya teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Nah, di sini image preview, di sini ada 590 dan 700 pixel. Lebarnya 590 dan tingginya 700, maksimalnya 8000. Mau 700 pixel ataupun 8000 tingginya, tetap lebarnya harus 590. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang, nggak boleh nawar pokoknya. Setelah teman-teman buat template-nya, ya kan seperti ini. Nah, teman-teman silakan mau memberikan informasi tambahan. Kalau saya seperti ini. Nah, editable, color and text, lalu DPI-nya 300, free font use, seperti vektor dan lain-lain seperti itu. Ya kan? Nah, di sini teman-teman bisa membuat tampilannya secantik mungkin, sebagus mungkin untuk memikat calon pembeli itu supaya tertarik dengan produk yang teman-teman buat seperti ini. Nah, setelah ini dibuat, ya kan, kita bisa ekspor langsung. Kita bisa ekspor, lalu kita bisa size-nya kita sesuaikan. Jadi seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, ini saya sudah sesuaikan ukurannya ya. Kalau teman-teman mau tahu di sini. Nah, di situ ada tertulis 590 kali 2587 pixel dengan size itu ada 236 KB. Lalu setelah kita buat image preview, di sini ada namanya thumbnail. Nah, thumbnail itu adalah icon seperti kayak favicon gitu kan. Thumbnail di sini. Nah, ini ukurannya 80 kali 80 pixel, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, sebenarnya saya buat seperti ini. Teman-teman bisa meresize-nya itu di Photoshop ya, agar ukurannya akurat seperti itu. Nah, setelah file-file ini jadi, image preview jadi, thumbnail jadi, lalu main file tadi ini jadi, ya kan? Lalu main file ini teman-teman harus merubahnya ke zip. Nah, ini dia. Not include preview image. Jadi preview ini nggak masuk ke ini, cuman jadi isinya ini cuman main file aja di situ. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, sebelum ini kurang satu. Kita harus membuat yang namanya help file. Nah, ini adalah help file yang sudah saya buat. Help file di sini, help file itu fungsinya adalah informasi kepada buyer tentang produk yang kita jual atau produk yang mereka beli, gitu kan. Jadi mulai fiturnya seperti apa, lalu file yang include dalam main file tadi itu isinya apa saja, ya kan. Nah, lalu di sini ada juga font link. Kok ada font linknya, tujuannya adalah seperti ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita kan nggak boleh kan serta merta untuk menjual font, biarpun ibaratnya kita
downloadnya itu gratis gitu. Downloadnya gratis, tapi kita tidak boleh untuk serta-merta mengikutsertakan file mentah dari font tersebut. Biarpun ibaratnya itu adalah file tambahan, tapi produk yang kita buat ini kan akan dikomersilkan. Jadi kalau misalkan file itu kita sertakan seolah-olah semata-mata kita juga ikut menjual font tersebut, padahal font tersebut kan bukan milik kita, milik orang lain yang memang diupload di internet agar orang-orang bisa menggunakannya secara gratis seperti itu. Nah, langkah terbaiknya adalah kita menyertakan link downloadnya. Katakanlah klien atau buyer yang telah membeli produk kita, dia tidak menggunakan font yang kita gunakan, ya kan? Tapi katakanlah misalkan mereka ingin menggunakan font yang kita gunakan dalam logo tersebut, dan apabila mereka juga belum punya font tersebut, paling tidak kita sudah menyediakan link untuk mereka mendownload seperti itu. Jadi ada informasinya seperti itu. Nah, setelah ini kita buat sesuai dengan informasi yang kita ingin sampaikan kepada klien, kita bisa save as, menjadikan dia PDF. Nah, seperti ini. Di sini ada link, font link. Jadi si buyer nantinya apabila mereka ingin menggunakan font yang kita sertakan dalam logo tersebut, mereka tinggal klik di sini dan mereka tinggal download dan mereka tinggal menginstal file font tersebut seperti itu. Nah, setelah kita buat seperti itu, akhirnya di sini ada beberapa file nih. Ini ya kan. Nah, di sini sudah ada 3 file, ya kan? Di sini ada help file, lalu ada logo yang tadi AI10, lalu juga ada IPS10 seperti itu. Lalu kita zip. Oke, kalau kita zip, kita nggak usah main ini, nggak usah kita rubah-rubah lagi, ya kan? Kita zip. Nah, di sini ya. Nah, di sini seperti ini. Jadi file yang wajib kita buat itu 3 ini. Jadi image preview, main file, dan thumbnail. Nah, setelah ini dibuat, setelah ini selesai, maka kita bisa mengupload di Graphic River. Ini. Nah, choose file, kita upload file yang tadi. Maka dia akan secara otomatis dia akan upload, ya kan. Nah, di sini kita memberi nama dari item kita yang sedang kita upload ini. Karena di namanya logo, jadi kita beri nama logo template. Nah, ini ada HTML description. Saya sebenarnya sudah membuat di sini. Di sini saya buat di Notepad ya. Description ini itu isinya tentang description produk kita kan. Nah, kok ada hanya ini mas, gini-gini nih. Ini apaan nih bang? Nggak jelas. Ini adalah seperti yang teman-teman tahu, di sini kan ada HTML description. Nah, HTML description ini semacam apa ya? Ada sedikit ada coding-codingnya lah. Kalau kan kita cuma kasih teks biasa di sini, teks biasa begitu, maka dia tidak akan ada apa ya, seninya gitu loh, nggak rapi jadinya. Saya juga nggak tahu ya kenapa kok di Graphic River itu deskripsinya dibuat agak sedikit rumit seperti itu. Nah, dari mana teman-teman bisa tahu di sini? Nah, di sini teman-teman saya kasih tipsnya. Di sini adalah Envator V1.5. Jadi teman-teman bisa ketik di sini, lalu nanti keluarnya akan di sini. Di sini nanti akan terlihat seperti itu. Jadi saya contoh ya, misalkan copy. Nah, maka tampilannya nanti di description
Envato nanti kita itu nanti dia kan seperti ini. No, bagus kan? Jadi nggak jadi satu line gitu loh. Jadi dia terlihatnya bagus, rapi dan tertata gitu. Nah, di sini ada stripnya, versi HTML-nya kan. Nah, di sini ada versi HTML-nya. Nah, ini codingnya di sini nih, codingnya di sini. Nah, ini codingnya di sini. Nanti teman-teman tinggal alt copy, lalu teman-teman bisa nge-paste di folder di file lain gitu, di Notepad atau mungkin di mana, di Word, terserah teman-teman. Ini jadi keluarnya seperti ini, kan rapi kan gitu. Saya juga udah tahu loh, bagus jadinya. Nah, seperti ini. Lalu kita hapus beberapa informasi yang memang tidak ada ya. Di sini kita hapus saja. Oke. Nah, setelah ini selesai ya kan, setelah ini selesai kita bisa melangkah ke berikutnya. Pertama image preview ini kita masukkan ke kolom 1, image preview, lalu thumbnail, lalu my file seperti ini. Nah, kok ini nggak ada mas preview image set? Nah, preview image set ini dia sifatnya alternatif, bisa dipakai boleh, nggak dipakai nggak masalah. Jadi dia adalah seperti image tambahan untuk mempresentasikan logo yang kita buat. Seperti itu. Terserah teman-teman mau pakai silahkan, mau nggak pakai nggak masalah. Jadi si graphic pun juga yang ini nggak mewajibkan seperti itu. Lalu kategori, kita bisa masuk ke kategori karena tadi kita ambilnya wave ya kan, jadi kayak air begitu, kita bisa masukkan ke nature di sini. Lalu layer, ya tadi ada layernya. Lalu graphic files include. Nah di situ yang include apa? Include-nya tadi kalau nggak salah kan Illustrator sama IPS. Nah vektor IPS seperti ini. Loh, kok hilang? Nah kalau teman-teman isinya lebih dari satu, ini kan kalau klik biasa kan langsung hilang. Nah teman-teman bisa tahan Ctrl lalu klik yang Illustrator. Oh jadi 2 jadinya kan. Kalau 3 ya 3. Tapi kalau teman-teman langsung klik aja begini, maka semuanya akan hilang. Nah seperti itu. Ya semua akan hilang. Nah seperti ini ya. Lalu resolution disable, jadi nggak perlu wajib kita juga. Lalu minimum adopt CS-nya kita ambil aja CS seperti ini. Nah lalu kita pasang text. Tag di sini tuh hal-hal yang ibaratnya menyangkut atau menyerempet-nyerempet ya ke logo yang kita buat tadi. Nah, di sini saya sudah buat untuk tagnya karena dia kategorinya adalah nature. Di sini saya bisa ambil beberapa kategori. Jadi teman-teman bisa buat tag-tag begini ya, tag-tag begini agar mempercepat atau mempermudah teman-teman dalam mengupload logo tersebut. Jadi nggak sekali upload terus begitu mikir lagi ini tagnya apa ya, jadi akan terlalu lama kan. Jadi lebih baik teman-teman juga mempersiapkan hal seperti ini agar pada saat nanti upload itu teman-teman nggak kesusahan dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman tinggal copy begitu saja. Lalu kita copy, kita enter di sini kan. Lalu juga ada droplet, echo, energy, fuel, gas, sesuai dengan logo yang kita ambil. Nah di sini ada set price, ini udah mulai masuk ke harga-harga. Nah di sini teman-teman bisa leluasa untuk memberikan harga dari logo nanti ini berapa. Di sini ada recommendation, ya kan, dari 28 sampai $32. Di sini ada buy fee-nya $5 sampai dengan $5 di sini khusus price. Nah, kalau kita misalkan ambil 28 di sini misalkan, loh, ini kok 33? Karena di sini ada tambah $5, ya kan? Maksudnya adalah di sininya harus 28. Itu rekomendasinya bukan 28, tapi di sininya 28. Berarti kita masukkan adalah 23. Seperti itu. Atau kita bisa masukkan ke 27. Seperti itu, nah 32. Terserah dari teman-teman mau
maunya seperti apa. Mau lebih misalkan $50 nggak masalah, terserah mau suka-suka kira-kira seperti apa, tapi merekomendasikannya si Envato-nya sekian. Kita ambil tengah-tengah aja deh. Dari dulu itu harganya adalah sekitar 26. Nah, dari dulu itu harganya itu $29, ya kan? Dulu awal sekali saya masuk atau mendaftar di Graphic Reaver ini, harganya tuh semua terpukul rata ya, terpukul rata $29 semua. Mau yang gimana bentuknya, pokoknya di approve, maka harganya akan $29. Tapi sekarang ada penambahan fitur baru, yaitu kita bisa mengset harga sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita sendiri yang mengset harganya, tapi di sini tetap akan ada rekomendasi. Saya ikut harga lama deh, 29, nggak jadi masalah. Di situ kita kasih message ke reviewer. Nah, message ini itu juga dia apa ya? Itu sifatnya juga opsional sih. Mau kasih boleh, nggak dikasih nggak masalah. Tapi karena saya udah nyiapin, ya kan, saya kasih aja deh di sini. Ini kita paste, kita. Nah, seperti itu. Jadi kita mau kasih silakan, nggak dikasih juga nggak masalah, ya kan? Lalu setelah itu langkah terakhir adalah kita centang di sini bahwasanya kita setuju dengan aset yang kita kirimkan ke Graphic Reaver, dan Graphic Reaver berhak untuk mereviewnya seperti itu. Setelah kita koreksi lagi, nggak ada yang terlewat, ini juga nggak ada yang terlewat, ya kan? Description, lalu file juga nggak ada yang terlewat sesuai dengan kolomnya masing-masing. Lalu di sini kategori juga sesuai dengan kolomnya masing-masing. Tag juga sudah masuk, lalu harga juga sudah saya set. Makanya langkah terakhir adalah upload. Jangan lupa berdoa teman-teman supaya file atau logo yang kita kirim dapat di-approve oleh reviewer. Nah, setelah itu di sini ada apa namanya? Di sini ada setelah itu di sini ada informasi bahwasannya Waterspace logo atau file yang kita upload itu sedang dalam antrian untuk direview seperti itu. Biasanya sih kalau masih baru-baru itu biasanya antara 3, 5 sampai 1 minggu untuk review. Seperti tergantung dari workloadnya si reviewer sendiri ya. Jadi nggak mematok nggak bisa cepet-cepet juga gitu loh. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Oke, nah tadi seperti yang kita sebutkan tadi, kalau misalkan produk kita itu nggak diterima, dia otomatis akan di hard reject. Maka produk itu tidak boleh di-upload kembali seperti itu. Gimana teman-teman? Sudah menyimakkan informasi yang saya berikan? Agak beribet ya, karena memang durasinya agak panjang. Karena ada beberapa hal-hal yang sebenarnya kita juga harus perlu perhatikan sebelum kita mengupload file-file atau aset-aset yang akan kita jual di Graphic Reaver. Sudah tertarik dengan marketplace yang satu ini? Jadi kalau kita ngomongin soal desain grafis itu nggak cuman nge-freelance, nggak cuman nge-project, nggak cuman apalagi ya, ikut kontes dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya desain grafik itu luas. Kita mau masuk ke marketplace-nya ada, kita mau masuk ke project-nya ada, kita mau masuk ke kontesnya juga ada, atau mungkin kita mau yang full time job di sebuah perusahaan, bebas, itu terserah teman-teman, ya kan? Nah, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman, dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan mengenai desain grafis dan Adobe Illustrator, teman-teman bisa meninggalkannya di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.